bahwa kalau perang itu alhamdulillah kalau terjadi. Karena semuanya ada di utara Khatulistiwa. Kita nggak kena? Enggak. Mau itu Tiongkok, Amerika, itu Masa ya? semua di utara Khatulistiwa. Apa karena memang mereka butuh duit makanya harus perang? Kita kasih solusi. Bos Mardigu datang kembali, Bapak Ekonomi Indonesia. Lu lihat dong topi gue. Gitu be ya. Bos man. Iya. Ada lagi Apa tuh? BJB. Oh. Wah. Atau satu lagi bullshitter. Bitcoin. Oh iya benar juga ya. Nama gue D depannya. Oke. Dinaran. Oh. Wes. Lanjut nih. Kita lihat di sini nih ya. Oke. Awas perang baru lagi. Israel ancam Iran sebut siap bertindak. Bahwa kenapa juga Bosman ini sebenarnya banyak faktor ya dihadirkan di sini ya. Betul, yang ngamatin soal ekonomi mikro, makro. Dan juga kan Anda punya satu kekuatan atau basis yang di saat ini mungkin lagi dibutuhin. Apa itu? Mindsetnya kawan-kawan semua, Oke. pelaku ini adalah mungkin bukan spending yang dipilih saat ini, tapi saving. Oke. Saving dari uang kertasnya, fiatnya, ya atau mungkin rupiahnya biar nggak terhajar tsunami inflasi. Jadi akhirnya mereka pilih dua hal saat ini. Makanya belakangan ini views kita gede itu karena memang kebutuhan dari audiens yaitu apakah Bitcoin atau emas. Okay. Nah ini menjadi daya tarik mereka semua karena nggak tahu nih lagi carut marut semua nih. Kalau di musim summer, mungkin spending atau investasi atau biaya promosi digenjot itu oke. Cocok ya. Tapi pada saat winter kayak saat sini, ya lo harus lebih banyak diem karena lo gerak aja lo akan waste ya. Jadi banyak diem. Nah diem apa yang produktif kan gitu kan? Iya. Kira-kira diem itu pun juga bagian dari strategi ya? Iya dong. Karena diem itu lo menghemat kayak lagi hibernate lah. Kalau polar bear dia mau musim dingin, dia makan dulu selama 6 bulan dia diem aja, bener nggak? Iya. Nah strategi hibernate tuh itu strategi survival dan harus make money juga gitu kan. Nah teman-teman harus bisa lah. Ilmu menjadi tajir tuh banyak kok. Jurus tajir tuh banyak gitu. Jadi kita harus tahu jurus ngegas, ngerem, bahkan berhenti, bener nggak? Atau masuk pit stop. Makanya saya butuh Anda. Negara jangan-jangan butuh gua nih. Ini gua udah masanya belagu nih kayaknya nih. Daripada basa-basi. Oh iyalah langsung aja lah ya. Apalagi kan ini agak izin jumpin dikit ya kakak ya gitu ya. Nanti kita bahasnya runut satu persatu ya. Kayak misalnya banyak dipercaya oleh berapa alumni Anda tuh. Oh iya kita ada satu workshop yang sudah sekian tahun, hampir 10 tahun. Jadi udah hampir 15.000 alumni. Tapi sangat spesifik sekali. Dan itu nanti kita di akhir topik aja deh. Ya itu ya. Karena ada yang lebih penting, ilmu-ilmu beginian. Maksudnya kenapa berangkat dari situ? Karena memang yang bikin unik adalah insight-nya nggak bisa habis beliau nih. Orang datang lagi beda-beda semuanya. Nah itu maksudnya berangkat dari situ. Bukan kita lagi bahas workshop ya, tapi lebih kepada sangat ngebuka pikiran di zaman sekarang ekonomi lagi beginilah ya. Kita tuh pengen gini. Kita kalau ngadain bootcamp, jadi bukan workshop. Bootcamp itu harus nginep, harus dibarakkan. Karena waktu di barak itu di kamar pun itu bagian dari pelajarannya. Ya kita mau nggak mau 36 jam dan saya intens sekali karena saya sendiri yang ngelola itu, benar-benar bersama-sama teman-teman selama 36 jam. Intinya adalah kaya itu hak semua orang. Cakep. Itu God given. Kaya itu adalah pemberian Tuhan, itu God given karena Tuhan maha kaya. Gitu. Jadi itu God given. Nah, roadmap menuju kaya ini kadang-kadang banyak sekali doktrin-doktrin yang harus kita hilangkan dari pikiran. Contoh nih ya teman-teman, ini sekedar ilustrasi aja. Ada sebuah program di bawah sadar kita yang dimasukkan bukan oleh kita, bukan oleh orang tua kita, tapi oleh lingkungan. Misalnya suatu hari ada uang jatuh gitu ya. Terus kita ambil, waktu kecil nih anak 1-2 tahun bilang, terus ada, jangan kotor, buang. Uang adalah kotor. Sampai kapanpun dia gak bisa saving loh. Kok gue kerja dapat 10 juta uang gue habis, dapat 15 juta uang gue habis, kemana ya? Itu bawah sadar itu begitu banyak di banyak orang. Nah hal-hal seperti itu, ternyata waktu kita cleansing, take off dia, sesederhana itu. Sebenarnya kaya itu semudah membalik tangan.
caranya kita kasih tahu, karena itu di setiap sesi dari setiap angkatan nggak pernah sama karena kasusnya beda-beda kan. Jadi biasanya pesertanya 200-300 peserta, itu kita kuesioner dulu banyak. Mereka harus isi kuesioner itu, harus merenung. Ngisinya aja kali 3 jam kali. Ya di rumahnya ya. Maksudnya di rumahnya sebelum acara mereka harus ngisi. Merenung benar-benar inward looking. Karena mereka mau diubah. Cakep. Kira-kira gitu deh teman-teman. Nanti lah tipis-tipis ya. Tipis-tipis. Gua nggak nyaranin lu untuk buru-buru ngecek di bawah tuh ya. Sebenarnya udah gue siapin linknya, tapi ntar dulu lah ya. Ini ada yang lebih penting daripada itu. Meskipun itu juga ternyata akhirnya menjadi kendaraan penting juga untuk lu ngubah nasib lu keluar dari kemiskinan. Tapi intinya yang mau kita bahas runut satu persatu nih, terkait saving spending. Gini, kenapa juga Anda, Bosman ini kan juga tahu tentang atau mungkin dekat, udah to the point aja lah. Anda juga kemana Pak Prabowo juga Anda tahu lah, ya kan, paham lah kita. Ya, apalagi Kang Deddy Mulyadi juga kan dekat dengan Anda juga gitu ya. Artinya kan nggak keluar dari era-era kepemimpinan. Berarti bagaimana negara maju itu berarti tergantung pemimpinnya. Setuju. Ya, ada yang drivennya begini, beda-beda nih. Ya, tadi juga sejujurnya gue baru belajar sama beliau nih, keren banget ya. Jadi kalau pemimpinnya misalnya drive-nya A, negaranya akan kemana? Drive B akan kemana? C akan kemana? Nanti dia yang lebih pantas lah akan bahas ini. Artinya dengan era kayak begini nih, ekonomi lagi begini, berarti kan yang memang garda terdepannya pemimpinnya nih. Mau kemana nih arahnya? Ya kan simpelnya begitu kan. Nah, seperti apa ya dengan kondisi itu tanah, emas, Bitcoin? Oke, that's good question. Jadi kita lihat dulu makro, global atau geopolitik, geoekonominya dunia, atau kita masuk ke lebih dalam di Indonesia, baru di individu kita dan lingkungan kita gitu ya. Nah, pasar itu tidak pernah hilang, itu kunci pertama. Yang ada adalah bergeser. Ini kayak tadi ini kan emas, Bitcoin atau tanah itu kan geser aja kan, gitu kan. Nah, hukum alam itu kalau uang itu ada, dia nggak mungkin diam. Dia harus ngalir. Kalau nggak dia fail atau akan menjadi di kemudian hari kan jadi problem. Nah, ini yang kita lihat. Jadi gue mau kasih pertama mungkin Indonesia dulu. Jadi gimana, Bos? Jadi kan saya ada jadwal untuk ngajar di Lemhanas. Kira-kira bulan Agustus awal. Kemudian apa ya saya mau ngajar gitu. Kemudian selama 2 minggu terakhir ini saya mempelajari 3 buku, kemudian beberapa informasi dari teman-teman, telepon sana sini. Ada sebuah fakta yang saya pikir kasih solusi. Ini adalah channel pertama yang saya buka. Lu nggak usah ikut Lemhanas kayak gitu ya. Siap. Wah seru nih. Thank you. Yang pertama adalah saya pelajari tentang kita sepakat bahwa kita akan ada bonus demografi di tahun 2030 sampai 2045. Ya. Bonus demografi adalah usia 15 tahun sampai 64 tahun adalah lebih banyak daripada usia yang di bawah 15 tahun dan yang renta. Amin. Gitu ya. Dan itu dalam setiap negara cuma sekali kejadian seperti itu. Nggak bisa 2 kali. Nah, ada negara yang berhasil memanfaatkan bonus demografi tersebut, pasti menjadi negara maju. Pasti. Kalau negara gagal memanfaatkan bonus demografi, miskin permanen. Dan kita ini masih 5 tahun lagi sampai 20 tahun lagi, benar nggak? Sebentar, maaf dipotong. Negara mana yang contohnya dia menjadi miskin permanen sampai saat ini? Jadi, gara-gara gagal memanfaatkan bonus demografi. Afrika Selatan, Brazil, gitu, Argentina. Ini gagal mereka memanfaatkan. Dia tuh bonus demografinya 95 sampai 2010. Brazil. Tidak berhasil. Sampai dia bikin ibu kota baru kan? Apapun yang dia apapun perbuat, caranya masih tetap gagal. Akan begini-begini ya, masuk disebut negara maju tuh swingnya benar-benar dapat. Nah, di tahun 70 tamatan S1-nya Korea Selatan tuh cuma 4%. Di tahun 90 sudah 30%. Di masa peaknya dia tahun 95 sampai 2010 itu 70% warganya S1. Di masa peaknya bonus demografi. Nah, Indonesia per saat ini adalah 4,3% per hari ini sarjana S1-nya.
Yang benar, Bos. Sumpah jadi presiden gue mau. Jadi ini yang kita takutkan adalah karena angkatan kerja kita saat ini hampir 70% adalah tamatan SMP kan. Ya Allah. Nah gimana caranya dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan ini menjadi S1? Bayangin apa yang harus dilakukan. Nah saya belum melihat grand plan 10 tahun yang lalu dan 5 tahun sekarang ini ke arah sana tentang pendidikan, tentang edukasi. Oke. Nah inilah kita menyuarakan lewat kasih solusi nih. Siap. Kan kita bukan tipe yang hanya komplain mengeluh tanpa solusi, benar nggak? Cakep, setuju. Jangan nggak kasih solusi kan judulnya, benar nggak? Jangan ada enggaknya di depannya ya. Nah kasih solusi kita ngingetin dulu nih case-nya kayak gini nih, gitu ya. Bahwa kalau kita terlambat 5 tahun ini atau sampai 10 tahun ke depan untuk meningkatkan dari 4,3% menjadi mungkin 10%, 15% dan lain sebagainya, ini kita bonus demografinya kita bakal fail dan kita akan jadi fail state. Aduh. Ya naiknya cuma 3%, 2%, 1% gini aja terus. Aduh. Gitu, nggak akan pernah bisa take off. Aduh. Gitu. Itu fakta pertama dulu. Lalu kita akan kasih contoh bagaimana Singapura bisa melewati bonus demografi dan sukses. Korea Selatan sukses, Jepang sukses gitu ya. Dan negara-negara Nordik. Ingat tahun 70-an Norwegia, Swedia itu masih biasa-biasa aja. 60-70 mereka biasa-biasa aja. Finland ya? Masih biasa-biasa aja. Terus begitu mereka meningkatkan edukasi langsung awareness-nya tinggi, kesadarannya tinggi gitu ya. Nah ini kita juga harus berpikir nih tentang, karena bonus demografi ini adalah hutang kita kepada cucu cicit kita nanti, Bang. Loser lu. Aduh. Gua gagal ini cicit kita bilang karena lu, bener nggak? Oh dia bisa nuntut. Bisa dong. Oh, bener nggak? Lu katanya mau anak soleh, cucu soleh yang doain lu, tapi lu sendiri nggak performa sama mereka, nggak fair. Masuk nih, dalil masuk nih, yang tidak pernah terputus meskipun kita meninggal kan? Ya. Tapi nggak fair dong. Kita nih nggak kontribut kok gitu. Gitu itu. Nah yang kedua adalah saya mempelajari bahwa negara-negara yang politiknya masih menggunakan kaki organik, kaki informal, itu bahasa akademis, pasti teman-teman nggak ngerti ya. Masih pakai ormas, nah gitu. Gitu dong, keluar dong. Bukan Mardigu kayaknya nih kalau nggak tajam nih, akhirnya keluar juga. Jadi kalau nggak pakai begitu, jadi selama masih memakai, sulit negara kita maju. Jadi Malaysia sudah melihat bahwa ormas, preman, mafia itu di tahun 70-80 mereka melihat investasi gagal, ini gagal, orang pulang segala macam. 80, 90 sampai 95 mereka bantai habis. Boleh nanti saya kasih screenshot bagaimana selama 15 tahun mereka membongkar, bahkan mereka perlu kan, gue kan perlu ormas untuk politiknya gue. Nggak boleh sekarang politiknya langsung nggak usah pakai ormas, nggak usah menekan, nggak usah pakai premanisme. Dan tahun 95 Malaysia, tepatnya 95, itu adalah Malaysia berhasil meniadakan seluruh bentuk mafia, ormas, geng-geng, ada geng ini gitu ya. Nah, dan sejak saat itu emang terlihat Malaysia baru bisa nyusul Indonesia. Kalau GDP per kapita kita kan 4.300-an, Malaysia udah 12.000, 3 kali lebih kaya dari kita. Nah, Singapura di tahun 60-an, Lee Kuan Yew sikat habis, gitu. Preman. Amerika tahu sendiri zamannya mungkin Al Capone segala macam tuh, mafia-mafia disikat habis kan di tahun 30, 40, 50 habis. Jadi kalau negara masih punya mafia, masih punya ormas, masih punya beginian dan masih dipiara, nggak akan pernah bisa maju. Jadi ada dua nih problem kita nih. Kita bisa cerita semua negara yang mulai dari El Salvador, San Salvador, Nicaragua, Brazil, itu punya semua sampai saat ini. Iya. Jadi ada dua tadi, gagal memanfaatkan bonus demografi dengan meminteri. Ingat, nggak usah ngasih mereka modal, nggak usah kasih apa. Begitu mereka pinter, skill mereka ada, kreatif kok. Apalagi orangnya lapar, bener nggak? Lapar mah, begitu skillnya ada mereka jalan. Kalau lapar, skillnya nggak ada jadi preman. Jadi itu dua. Nah, ini yang kita bilang bahwa di Indonesia saat ini saya belum lihat grand design-nya 10 tahun terakhir dan ini di awal, tapi bukan berarti tidak ada.
inilah gunanya. Ini mudah-mudahan jadi wake up call jadi teman-teman nanti dari pejabat-pejabat yang di daerah, yang di parlemen ini. 2 ini wajib. Kalau itu gagal, percuma kita ngajarin motivasional, ngajarin begini, turunin dana, apapun. Oke. Gitu ya, itu cukup bingung kan kita kan. Nah, kita berhentikan begini karena saya pengen teman-teman nanti saya tunggu komennya. Apa saran lu? Karena kan kita ini kan kasih solusi, bener nggak? Nah, lu kasih solusi, lu jangan denger doang lu. Oh, jadi bareng-bareng. Bareng-bareng yuk kita. Negara nanti supaya ada besar. seri berikutnya. Cakep. Oke. Nih langsung kita get back dikit ya. Gas aja ya. Bosman gini. Ini bagus banget ya. Tapi banyak juga yang mohon maaf nih dengan segala hormat. Kondisi IQ, kondisi literasi dan lain sebagainya, pokoknya yang ada di mindset mereka. Apalagi tadi kan ke ciri dari 4,3%. Yang lulusan S1 lah. Berarti ya, mohon maaf nih, berarti kan memang minim sekali ya tentang edukasi di kepala kita semua nih, yang terutama mungkin mayoritasnya, sisanya. Nah, mungkin bahasa bayinya gimana ya? Pasti mereka bertanya-tanya, apa korelasinya? Oke, ormas dipangkas, apa hubungannya? Terus mungkin gini, mungkin mereka akan lebih senang ketika lu tuh nanti kaya raya, misal, ya kan? Nggak ada ormas, lu tuh kaya. Jadi mereka tuh coba di-bypass dulu sebentar ke sana, biar nggak bertele-tele. Mungkin para pejabat kita kan kayak ormas kita akan hapus gitu kan. Terus mereka pasti masih ada di mindset yang terus gue makan apa? Mereka itu para ormasnya. Iya, ormasnya misalnya oknum-oknum ini dan lain sebagainya. Ya, ini harusnya yang jadi pejabat Mas Dery. Kenapa gitu? Saya hanya kritis aja sebagai rakyat gitu lah. Gitu. Iya kan? Ini ilustrasi aja. Kemarin kira-kira minggu lalu kita membuat satu cabang dari Minu Mind. Oke. Terus semua syarat terpenuhi. Maksudnya syarat apa sih? Ya pemerintah daerah, IMB apa segala macam semua terpenuhi. Gitu. Kemudian suatu hari ada sekelompok preman bilang, lo bangun di daerah gue, 2 juta. Gitu. Oh, langsung ketok ya. Terus kita bilang, oke. Nah, waktu kita bilang kalau kita nggak bayar, gimana? Karena kan ini syaratnya udah penuh. Oh, itu kan pemerintah, nih gue gitu kan. Asik. Oke, kita nggak mau ribut. Bayar 2 juta. Bener nggak? Sudah bayar, terus kita pikir selesai. Ternyata ada mengaku Satpol PP. Nagih lagi. Ini kita ada tagihan, ini uang keamanan 3 juta gitu kan. Ya Allah. Terus kita ngomong kemarin kita udah bayar gitu. Udah. Besok pagi begitu kita lihat semua batako kita dipecahin. Hah? Nah, gimana mau kita mau bisnis? Terlalu mahal doing business di Indonesia itu. Oh, ini korelasinya. Ya, jadi jadi ya kita kan jadi, padahal kita satu cabang tuh 40 pegawai kita yang kita akan rekrut dan orang daerah situ semua. Saya bilang sama itu, udah anak lu aja atau keponakan lu yang kerja tempat gue kan enggak, selama dia lulus kualifikasi ya, sini anak lu gue. Jadi memang kita mengkhususkan daerah sana. Tapi sekali lagi kalau itu kan urusan gue minta 3 juta yang kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang saya pikir membuat tidak mudah doing business di Indonesia itu kalau masih ada ormas. Nah, beda sama teman-teman yang pindah ke Vietnam, pindah ke Tiongkok. Begitu kita naruh barang kita di situ ya nggak ada yang nyentuh. Begitu udah diteken sama mereka ya nggak ada yang nyentuh. Wibawanya pemerintah daerah tuh memang tinggi. Gitu kan? Paham gue. Mau impor mau apa? Oh ya, mau impor tapi ada asosiasi yang nahan gitu ya. Aduh. Pengalaman soalnya. Dan itu kan story yang nggak bisa selesai selama ada ya informal tadi. Gitu. Ini gue nangkap ya guys. Gue coba translate. Jadi artinya adalah tadi gue penasaran korelasinya apa? Kok ormas dengan kita bisa kaya? Kok ormas kita bisa ngebut nih ekonominya? Ternyata gara-gara oknum-oknum kayak begini itu penghambat roda ekonomi ya. Jadi high cost, jadi lambat, jadi kita nggak masuk gitu. Padahal kalau pengusaha atau pebisnis misalnya dia hadir di situ terus ruang geraknya jadi nggak sempit, nggak ada ditagi inilah, oknum bacot inilah, apa segala macamnya, sehingga kan bisa berkembang tuh ngebut. Otomatis kan dia pasti kan akan ngidupin di wilayah sekitar juga kan. Betul. Dia akan buka lapangan pekerjaan lagi. Jadi mohon maaf ya, mereka mikir tuh nggak ke depan, bukan visioner.
Ya kan, ya bisa jadi kan mungkin yang strata ekonominya kan menengah ke bawah kan. Sehingga begitu hidup tuh perusahaannya tumbuh kan pasti kan di-hire karyawan lagi, kampungan situ lagi, ekonomi jadi berputar di situ ya. Betul. Ternyata itu korelasinya ya. Siap. Berarti nggak akan maju-maju tuh sampai kapanpun kalau masih ada. Kalau ormasnya merasa positif, enak aja, gue ormasnya. Misalnya kan pasti ada aja dong counter dari mereka. Itu ormas yang nggak bener tuh. Kita aman-aman aja nggak pernah nagih. Jadi benar-benar totally dihapus ormasnya sama sekali. Pertanyaan untuk apa sih ormas itu? Fungsinya untuk apa dan manfaatnya untuk apa? Ya menggerakkan organisasi orang-orang sekitar buat jadi lebih. Enggak. Harapannya kan begitu ya. Yang gue tahu adalah pemimpin ormasnya tajir-tajir, anak buahnya dikasih ciu, dikasih alkohol, dikasih rokok, dikasih kopi. Anak buahnya nggak ada yang tajir. Itu realita. Anggota gue 500.000, yang tajir 50 di atasnya doang. Oh, alah. Enggak lah, di bawah nggak ada yang tajir. Itu kenapa mereka mau? Kasih kebanggaan ya, jaket ya. Itu. Ada pinnya ya. Saking nggak adanya. Hah? Mereka perlu apa? Dikasih lambang iya. Validasi aja mereka punya nih gua nih anu gitu ya. Ini termasuk organisasi. HIPMI, Kadin. Nah, ini kita langsung adu aja di sini nih. Kira-kira Hah? mereka adalah anak orang kaya kan. Ah. Mereka adalah silver spoon golden platter 90% itu. Ini bapaknya tajir, bapaknya pejabat, bener nggak? Ya cara cari kerjanya ya model bapaknya, injek kaki kali ya. Gitu aja. Nah, mereka dikumpulin lah gitu. Jadi kalau memang itu sebagai organisasinya ya nggak tepat untuk tujuan berbisnis sebagai entrepreneur itu ya nggak tepat. Entrepreneurship mereka nggak ada gitu. Yang mana nih? Para anggota HIPMI versi gue nggak bedain Kadin ya. Kadin oke gitu. Ya. Oh gitu ya. Gitu. Jadi anak-anak yang itu gue bilang ini anak orang kaya. Banyak yang sakit hati sama Bosman, it's okay. Tapi sakit hati lo itu akan membuat lo jadi gue buktiin Bosman, gue bukan tajir sama bapak gue. Itu yang gue tunggu, bener nggak? Gitu kan. Iya. Kadang-kadang coach yang itu penting. Coach yang biar masuk langsung ya. Nggak perlu dicintai kok, yang penting lo tajir kan, bener nggak? Ya kecuali lo marah-marah terus marah segala macam, memang lo loser, bener nggak? Atau lo pakai kata-kata hinaan tadi sebagai bahan bakar untuk sukses, gitu kan? Iya. Nah itulah tipenya Bosman. Itu lo nanti lihat bagaimana gue cara coachingnya. Iya. Nggak pernah kasihan. Oke. Nggak pernah gue pecat aja gitu. Jadi bahkan kalau teman-teman kalau di hari pertama kalau di organisasi Bosman itu nggak pernah mecat orang. Bosman itu nggak pernah PHK kecuali lu mem-PHK diri lu sendiri, lu nyolong, lu nggak perform, lu ya itu lu PHK diri sendiri, bener nggak? Siapapun jadi atasannya pasti lu gue pecat gitu kan. Nah hal-hal seperti itu kan gitu. Jadi secara culture nih, kalau tadi kita ngomong kan manusia tuh ada 3 driven ya, ada love, ada fears, ada angers gitu ya. Bosman nih angersnya gede banget. Oke. Beda Mas Derin. Dia lah kantornya semuanya cool, tapi perform gitu loh. Oke. Amin. Di tempat gua kalau udah cool gitu pasti nggak perform, harus digebrak uyah, bek gitu. Anyway itu. Oke. Itu nanti kita akan bicara di topik khusus tentang cara manajemen. Karena setiap orang punya karakter sendiri, organisasi behaviornya punya karakter sendiri. Nah lu harus kenal tuh tim lu tuh karakternya apa sih. Jadi warna behavior organisasi itu menentukan. Bisnis gampang, make money itu gampang. Tapi untuk last itu perlu manage, perlu manajemen kan. Nah manajemen kan getting things done through other people. Nah other people tuh harus sama culture-nya sama lu. Kira-kira gitu. Jadi sewarna kita ininya. Oke, berarti kan kalau di perusahaan bagaimana pemimpinnya, bagaimana kulturnya apa segala macamnya. Level tertingginya kan kalau ngomonginnya CEO, berarti kan bukan CEO perusahaan tapi CEO negara. Nah, ini kan akhirnya sampailah penajaman topik kita kali ini adalah terkait mengenai ekonomi. Oke ya. Jadi negara ujung tombaknya ya presidennya atau CEO-nya. Tadi kan ada 3 driven. Si kepalanya ini kan, ada yang love, ada yang anger, ada yang fear. Kita lihat sekarang Pak Prabowo. Ada Donald Trump di seberang sana, ya kan? Xi Jinping seberang sana lagi ada pemimpin-pemimpin yang lainnya lah, ya kan? Apalagi Iran Israel tuh, ya, Iran gayanya begini, Israel gayanya begitu, Rusia begitu gayanya, macam-macam lah. Akhirnya mereka ini si market maker ini, akhirnya
kita ini sebagai rakyat atau kita ini sebagai market ini banyak dikendalikan. Betul. Otomatis savingnya harus jangan sampai salah pilih. Betul, setuju. Jadi gini. Nah, ini gimana nih mengenai uang yang beredar terus ekonominya lagi nggak menentu, kemana kita nih arahnya nih untuk nyimpen duit nih? Tahun 2017 saya membuat tulisan dan video segala macam banyak bahwa saat ini adalah economic at war. Jadi bukan economic at peace atau masa damai, kok economic at growth bukan. Tapi 2017 itu confirm economic at war gitu. Karena pertama di 2017 kenapa analisa itu keluar adalah kita melihat bahwa Amerika sudah melakukan perang tarif dengan China waktu itu. Di awalnya dengan perang tarif, di ujungnya selalu dengan perang militer. Itu sejarah gitu. Nah, 2017. Nah, pada saat 2017 karena economic at war, harusnya Menteri Keuangannya nggak boleh cewek. Gue bukan gender nih ya. Sekali lagi gue bukan gender. Rame lagi nih, potong sini asik nih. Cewek itu kalau nyetir, kemampuan melihat ruang atau spasial itu lemah dibandingin cowok. Kecuali cewek itu arsitek mungkin ya. 90%. Jadi kalau parkir dia naik di antara dua ini mau cuci mobilnya bisa jeblos kok. Karena kemampuan dia gitu. Nah, seingat perang itu dunia cowok. Ya. Jadi common sense-nya waktu ini adalah war time, ekonomiknya pun harus war. Oh, iya kan? Paham. Common sense-nya nggak dapat bahwa Bu ini perang gitu. Enggak kok, ya enggak. Nah, itu yang kita bilang bahwa ya tapi karena dia mungkin satu-satunya orang terbaik di Indonesia, jadi selama 20 tahun pun harus dia gitu ya. Jadi kita pikir oke lah. Karena nggak ada lagi yang lakinya goblok semua, ceweknya juga nggak ada, udah gitu aja udah. Gitu. Oke, gini. Kok akhirnya mengingatkan saya pada Amerika Serikat ya. Menteri Keuangan dia kan Scott Bessent. Scott ketika perangnya sekarang ini itu memang banyak statement keluar sih. Apalagi dia ikut-ikutan nyerang The Fed ya, Powell, ya kan, yang bapak suku bunga internasional tuh kan begitu. Dan Amerika nggak bisa ganti. Iya. Gubernur. Iya betul. Federal Reserve. Iya betul. James Powell. Jadi Menteri Keuangannya kenceng juga kan. Akhirnya dia kemana-mana media-media. Kemarin gue nonton di mana ya? Apa CNN atau CNBC gue lupa. Itu kayak narasinya betul. Mungkin ada politiknya juga kayak coba kalau gue yang pakai, coba kalau gue yang mimpin kan gitu ya Scott ya. Keuangan pasti begini. Tapi bukan itu ya sih. Bukan politik yang mau gue bahas. Ternyata kan Menteri Keuangan laki yang memang berjiwa perang ketika ekonomi lagi begini, ketika Iran, Israel, Amerika juga begana begini dan seterusnya. Itu Scott lumayan berisik tuh, lumayan vokal tuh dia, ya kan, maksudnya kayak gitu-gitu kan, turunin suku bunga, lu kelamaan lo, bener, kayak gitu-gitu ya. Nah, ada itu jadi aktif. Nah, terus kenapa saya menganalisa itu? Karena semua pemimpinnya itu kita menganalisa, tapi sekali lagi bukan Bos Mendri sendiri. Waktu itu ada beberapa teman-teman ikut, mereka banyak dokter-dokter ilmu applied ini, mereka menganalisa bahwa saat ini pemimpin itu banyak yang drive-nya tuh anger. Xi Jinping anger, Trump anger, Erdogan anger, Putin anger, Prabowo anger. Gitu. Terus si Netanyahu itu kan driven-nya tuh, nah begitu semua pemimpinnya tipenya anger, ini memang bawaannya mau perang aja bawaannya gitu. Entah perang militer, entah perang tarif, bener nggak? Entah perang ekonomi gitu. Okay. Nah, kita tuh nggak lihat apa yang terjadi di sini. Saya mau cerita tuh gini. Pentagon berdiri 1941. Beberapa bulan kemudian Amerika menyatakan perang dengan Jepang dan ikut perang dunia kedua. Bayangin, Pentagonnya Cina itu namanya Western Hill dalam bahasa Inggris ya. Kemudian dia sekarang membuat satu lokasi lagi, the biggest Pentagonnya dunia, 10 kali lebih besar dari Pentagonnya Amerika. Jadi namanya Command Center, the biggest command center ever. Itu Tiongkok lagi bangun, gedenya 10 kali dari Pentagon. Pentagon tuh gedenya fisiknya tuh 600 hektar, ini 6.000. 10 kali lipat. Ini 60 hektar. Ini 600 hektar, 6 juta meter persegi. Dan itu bunker buster proof. Jadi di bom yang pakai masuk ke Iran itu kuat. Ini kuat karena dia bentuknya enggak vertikal, tapi dia bisa muter-muter dan rumit. Satelit itu Amerika udah tiap hari ngeliatin, dan saya punya channel yang kalau
departemen itu ngeliat. Saya bilang, ini bakal perang ini. Hah? Kalau command center udah berdiri itu bakal perang. Itu satu. Ini bukti lagi. Teman-teman boleh ke Singapura. Saya the past 5 years, Singapura berapa kali-kali. Saya ngelihat pertama adalah ada di kereta api bawah tanah. Saya bilang, ini lagi bangun apa? Kok kayak bunker? Jadi seluruh kereta api bawah tanah Singapura itu udah siap untuk perang nuklir, bunker. Saya waktu itu mau beli rumah, nggak gede, karena lokasinya bagus. Terus yang penjual menarik, Pak, ada yang menarik katanya. Rumah di Singapura yang 3 tahun terakhir beda sama yang sebelumnya. Kalau di 3 tahun terakhir itu spice room-nya, karena kitchen tuh ada spice room kan sebelahnya, itu kalau dibuka bunker. Jadi sudah SOP perang nuklir itu everybody ready. Di kita masih mikirin ijazah loh. Negara gede nih ya. Cakep ya, negara kaya nih. Ijazah ya. Kita mikirin bunker itu berapa project untuk UKM yang bikin bunker itu, bener nggak? Tebelnya sekian, setiap rumah begini, negara turun tangan. Bisa printing money dong, Bosman. Bisa dong. Bisa cetak uang ya. Bisa cetak uang ya. Inflasi nggak apa-apa. Ini gue bocorin ya. Waduh, ini Paro Suruh harus dengar berarti ya. Ini kan kita terus berpikir out of the box. Oke. Saya bicara misalnya di Pemda Jabar. Pemda Jabar itu Pak KDM, Pak Sekda, dan Pak Wakil Gubernur sepakat bahwa kalau lu punya izin di mana, di Jawa Barat untuk pertambangan, sampai izin lu habis nggak akan diperpanjang. Kalau izin lu mati sekarang udah nggak bakal diperpanjang. Kalau lu penambang liar, lupakan, lu pasti akan digulung semua. Karena benar-benar hutan, tanah, Priangan itu akan fokus di pertanian dan perkebunan, bukan pertambangan. Karena kalau war terjadi, krisis pangan. Oh iya. Dan kita membeli seluruh mata air di Jawa Barat. Karena sumber air harus kita pegang, nanti pipanisasi dan pangan. Jadi nasional nggak mikirin, Jabar action. Gitu. Woi, ngeri. Bener dong. Langsung 2029 nih kayak mindsetnya nih. Enggak, kita gini, kalau boleh Jabar dengan 51 juta tuh kayak segede Portugis loh, bener nggak? Ya. Jabar aja kita bikin tajir, bener nggak? Terus yang lain copy paste, bener nggak? Iya, makanya kan rata-rata orang-orang besar itu pada punya pangan ya, bisnisnya ke sana ya. Kalau Mark Zuckerberg juga ada ke sana juga. Jeff Bezos, Jack Ma, semua lagi bikin. Kita juga bikin ketahanan pangan yang kita mau bangun, dan kita mudah-mudahan ini informasi begini membuat langsung nasional bilang nasionalkan, ya sudah, benar nggak? Gitu. Terus waktu ditanya bagaimana kita membangun ini semua, cuannya dari mana? Kita bilang di Gunung Halimun itu kan banyak, di bawahnya ada cadangan emas, di Cikotok masih ada, belakang 3.000 hektar dekat Cirebon juga ada banyak gitu. Kita terbitin SWF, the real SWF. Ini bukan SWF-nya Danantara. The real SWF. Kenapa kok jadi kayak bukan SWF Danantara? Karena SWF-nya dia pakai BUMN. Kalau kita pakai Natural Resources. Ya, oke. Beda gaya kan? Ya, oke. Nah, kita bilang anggap di sini ada, katakanlah dari langit ada 3 juta ton. Kegedean kali. 3.000 lah. Ya. Gitu ya, 3.000 ton gitu. Cadangan. Make sense itu. Nah, dari 3.000 ton itu kan sekitar 5.000 triliun gitu kan. Kita terbitin aja bond senilai 200 triliun bond. Jaminannya ini. Ini untuk membangun ekonomi Jabar. Cakep. Kalau shit happen, gagal, ini gue kasih ke lo boleh tambang. Tapi gue garansi ini gak akan pernah ditambang. Jadi printing money-nya BI lah, ini gue punya jaminan ini kok. BI kasih, bener gak? Untuk membangun ekonomi Jabar, air Jabar, pangan Jabar, dan lain sebagainya. Di mana inflasinya? Lo lihat. Ini yang jelas nanti ya bos mainnya dikejar-kejar sama nasional. Jangan bantu Jabar dong, bantu Indonesia. Asik. Tapi bentar deh, ini gue coba agak angle yang kontradiktif ya. Bukankah juga banyak juga akhirnya kalian, saya bilangnya nggak semua ya. Kalian semua juga aja nggak apa-apa.
dibantu sama bos-bos tambang. Ya, terus kalau memang ruang geraknya dipersempit, kalian mau hidup dari mana? Itu yang nasional kan? Iya. Benar. Jabar enggak? Oh, Jabar enggak ya? Serius? Serius. Kita pakai AdSense. Jomplang ya. Bohirnya AdSense ya. Iya. Oh, Dan gitu. itu sebenarnya AdSense itu adalah chip in. Jadi sebenarnya rakyat itu sendiri yang duitnya dibalikin lagi buat rakyat. Kan viewer 150 juta per bulan KDM dapat AdSense itu dibalikin lagi. Oh ya? Oh. Ya. Oh. Besok OTW barak nih kita nih. Belajar lebih lanjut ya persiapannya. Ya kita nggak tahu kalau perang. Nggak ada kwitansi dari pengusaha tambang aman. Gitu. Di audit besok gue siap ya. Siap. Buduh ngeri. AdSense-nya Bosman keluarin gitu. Cek di apa namanya? Social Blade berapa? Social Blade. Iya, kelihatan tuh di situ tuh. Cek aja sekarang gitu kan. Oh iya. Boleh coba buka aja. Social Blade. Social Blade. Ini kan kita Bosman. Bosman Mardigu berapa Social Blade. Coba. Enak nih, gue seneng nih kalau diskusi santai dikasih solusi itu bedanya. Kita clear semua di sini. Enggak ada. Nah, tuh klik aja, ketik aja langsung. Nah, tuh Bosman pasang misalnya Bosman. Kita lihat kan? Nih, estimasi tahunan. Kan Mana sih? 8,7 juta viewer viewer dalam 30 hari terakhir. Misalnya ini Bosman ya. Kita lihat sekarang KDM. Ya, coba. Nah. Tuh. Gede banget. Dahsyat emang KDM. Ini kita keterbukaan. Kita tuh bukan tuh flexing. Tapi kita mau keterbukaan dan ini ada gaya baru. Semua program kita akan buka. Karena itu kita buka. Nanti dari mana fundingnya? Gue terbitin SWF gitu kan. Kayak gini kan untuk edukasi. Jawa Tengah boleh ikut? Boleh. Bener nggak? Mau dibantu? Hayu. Gitu kan. Tapi memang kenapa nggak kepikiran dari awal ya? Maksudnya kan Norwegia, China, SWF tuh kalau terdekat di Singapura kan Temasek. Temasek. Dia yang bener model pakai corporate. Tapi kalau kita ngomongnya SWF yang BUMN sih sebenarnya sih ya. Itu model Temasek. Ya, Tapi kalau yang BUMN mereka. Yang kalau resources kayak Aramco, Natural Resources, Norwegia pakai Natural Resources. Jadi kita pakai Natural Resources dengan cara kayak gini. Kenapa nggak kepikiran dari sebelum-sebelumnya oleh pemimpin kita? Sekali lagi, mungkin saat ini memang saatnya sekarang. Udah gitu aja udah. Wayai sekarang gitulah kira-kira. Gitu-gitu ya. Udah Pak semesta lo yang ngatur, bener nggak? Tapi kan Natural Resources bakal habis. Kalau ditambang, kalau jadi jaminan kan nggak selesai. Jadi kayak nikel, saya nggak setuju nikel diambil, bener nggak? Akhirnya yang punya power untuk menekan negara lain ya yang bisa memproses nikel menjadi baterai, gitu kan? Nah coba Natural Resources-nya kita kendaliin, itu menjadi alat jamin, gitu. Dan ini memang kekuatan kalau memang digas, yaitu sampai 2045 ini. Nah, gimana kan nih? Programnya kan kalau ini buat kesejahteraan, buat pelajaran segala macam, orang masih hilang. Karena mendadak semua lapangan kerja terbuka. Karena nggak ada kerjaan mereka solusinya. Jadi ease doing business, kemudahan doing business itu salah satunya tadi dengan adanya easy money atau uang mudah. Nah uang mudah dari mana? Semua masuk ke pertanian. Karena 1 hektar perlu 4 orang. 1 juta hektar perlu sekian. Itu baru sawah ya. Padat karya juga ya? Padat karya. Padat karya saat ini pertanian dan perkebunan itu padat karya. Jadi ormas nggak ada yang nganggur, jadi nggak malak-malakin secara liar ya? Karena bikin pabrik kita harus buat begini segala macam. Ini langsung cepet ini. Sempat ramai juga kan, kami butuh kerja. Yang marah-marah itu loh, yang ormas tiba-tiba langsung ngegerebek tempat restoran atau apa gitu baru berdiri. Kasih dong gua kerjaan, gitu-gitu sampai ada begitu. Sebenarnya mereka emang nganggur dan butuh kerja, makanya mereka malak ya? Itulah. Oke, kita kerja sama. Pokoknya kita gas ya, semangat ya. Wes, mantap. Yuk, ekonomi bismillah tumbuh yuk, ekonomi yuk. Tapi kalau kita ngomongin ekonomi lagi, Bosman, di era sekarang masih ke saving ya pembahasannya ya. Anda kan di dinaran nih, di emas apa segala macamnya. Jadi lebih seksi mana? Emas atau Bitcoin atau emas atau kripto? Karena memang bapak saham internasional, ya Bapak Warren Buffett, dan mungkin dengan partnernya juga udah pasti Charlie Munger gitu ya. Artinya dia nggak percaya loh sama kripto. Ya memang ini sekarang akhirnya jadinya dua kubu yang saling sikat ya. Ya gue nggak bilang ini secara clear, nggak ada juga memang kayak Timothy Ronald juga mainnya di dua-duanya ya. Akademi kripto juga dengan kriptonya, ternak uang juga dengan sahamnya gitu ya. Kan hidup lagi tuh. Nah
ada yang kayaknya memang ya anak saham, anak kripto ya udah gitu, kawin gitu. Tapi kayak gini-gini kan ngeliatnya kayaknya anak-anak saham juga melihatnya bahwa ini apa sih kripto nggak jelas gitu misalnya. Kita masih bisa memahami orang-orang yang berpikir klasik seperti Warren Buffett yang berpikir klasik bahwa aset digital tadi, misalnya seseorang memiliki aset digital terus dia nggak ada umur, dia meninggal, istrinya nggak tahu passwordnya, anaknya nggak tahu passwordnya, gone, bener nggak? Dan hal-hal seperti itu terus kemudian kalau tiap kan ini zero sum, ada yang untung pasti ada yang rugi dan lain sebagainya gitu. Jadi ada penganut Bitcoin adalah zero sum game? Nah, enggak, ini pemahaman orang yang umum gitu. Oke. Nah, saya paham bahwa banyak main Bitcoin itu hanya dapat capital gain, tapi yang banyak adalah loss game, malah loss yang terjadi. Iya kan? Apa? Capital loss. Bukan capital gain, capital loss. Memang ya, oke. Nah, akhirnya kita menyadari bahwa semua itu peluang. Peluang itu adalah karena mereka hanya sebagai capital gain, padahal filosofinya pendirinya kripto Bitcoin, Satoshi Nakamoto tahun 2009 waktu dia menciptakan pertama ini adalah untuk melawan fiat money, gitu kan? Di sini diciptakan, di sini unlimited karena fiat money bisa dicetak, di sini dia buat limited 21 juta, gitu kan? Dan sekarang sudah sekian juta gitu, dan akan beredar seumur hidup, akan segitu terus gitu, sehingga karena dia ada ujungnya. Jadi BTC ini unik. Saya membedakan BTC ini dengan seluruh produk kripto yang lain. Jadi saya mengkhususkan BTC. Jadi saya pikir saya mungkin main hanya BTC. Beberapa kali jual beli ya Bitcoin aja, saya nggak benda yang lain. Nah, kalau cuman dari capital gain saya jadi kepikir, kan kalau dinaran itu kalau kita punya emas, ditabung di emasnya dinaran. Dan jangan pernah mencairkan emas dinaran. Jadi kalau punya 1000 gram atau 100 gram Anda taruh, 100 gram anggap 2 miliar sekarang Anda taruh. Begitu Anda mau sekolahin anak, namanya kan dinaran convert account, itu dipindah accountnya dari current account ke saving account. Ini yang bisa dipakai ATM itu current account. Ini deposito. Jadi emasnya yang tadinya 100 gram, 50 gramnya pindah ke sini. Di pack 50 gram itu sekitar anggap 1 miliar biar gampang gitu. Nah, ini buat apa? Beli ruko, sekolah, segala macam. Nah, pada saat dia menjaminkan emasnya di dinaran, itu nggak ada bunga, nggak ada jatuh tempo, nggak dikejar-kejar, cuman ada fee aja 3% setahun, fee sebagai hold kita platform. Nah, bisa dibayangkan suatu hari emas itu 1 gramnya 5 juta. Artinya ini kan 2,5 M. Sementara dia cuma pakai 1 M. Ya pada saat dia mau cairin bayar aja yang 1 M-nya. Ya kan? Di exchange platformnya dinaran begitu ya berarti? Jadi jadi bisa beli, nggak tahu nih mimpi ke depan beli mobil, beli rumah pakai bisa emas digital itu? Ya, bukan emas digital. Emasnya emas beneran. Mas kan naruh duitnya di seseorang kan naruh duitnya di kita. Iya. Naruh emasnya maksudnya. Iya. Kayak tadi 50 gram kita taruh. Ya kan nggak mungkin kita taruh rumah, taruh tenteng-tenteng kemana-mana ya. Maka dinilai itu ada 50 gram dan 1 miliar. Benar nggak? Kira-kira kan? Karena anggap sekarang 1 gramnya 2 juta deh gitu biar gampang. Ini jadi ada 1 miliar. Mau beli mobil, harganya berapa? 500 juta misalnya. Bayarnya 500 juta. Oke. Nah, kan masih punya kan? Punya. Dijaminin emasnya tadi 500 juta. Nah, suatu hari kalau mau ngambil fisiknya ya bayarnya 500 juta. Nah, 500 juta tuh nggak ada bunga, nggak ada cicilan, dapat fisiknya. Nggak ada jatuh tempo 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, nggak dikejar-kejar tiap bulan harus nyicil. Dapat 25 gram misalnya. Ya bayar aja udah langsung. Nah, di situ emasnya jangan pernah dijual. Nah, balik lagi ke Bitcoin sekarang. Jadi kita sudah punya saat ini, sudah punya. Jadi kita punya sekarang sebuah platform seperti dinaran, sehingga BTC-nya kalau beli taruh di sini, mau transfer ke rupiah, mau transfer ke dolar, mau beli tuker sesama BTC, silahkan. Jadi BTC-nya bisa menjadi alat bayar.
Oh, Nah, Bitcoin jadi alat bayar ya? Nah, teman-teman waktu invest di Bitcoin, jangan pernah jual. Punya duit sekarang 100 juta, beli BTC berapa sih? Nilai sekian, taruh. Bener nggak? Ini kan nanti dia naik terus kan? Begitu suatu hari ini kan naik terus nilainya. Kalau perlu duit, jaminin aja itunya. Oke. Kebayang nggak? Jadi rupiah tuh. Agak rumit. Ya, jaminin aja rupiahnya. BTC-nya biarin. Cuman kalau kita mau ngambil BTC-nya harus lunasin. Kalau nggak ya gantung aja terus. Iya, mesti di sell, dijual. Cuman di sini nggak ada limit, nggak ada. Jadi yang membuat kita stres itu karena ada cicilan, ada deadline, bener nggak? Iya. Udah itu semua. Ini lebih Islami nih. Jadi BTC mendadak Islami nih. Ini gua rasa teman-teman MUI langsung mikir nih, ini dalilnya gimana, bener nggak? Tapi nggak apa-apa, ini challenge, ini challenge. Ini challenge. Jadi kita mau men-challenge. Jadi tadi ada 2 nih teman-teman yang saya minta bantuannya yang ahli surga untuk melihat bahwa ini salahnya di mana dan benerin gitu ya. Yang kedua tadi, ini bisa menjadi alat bayar. Jadi kemana-mana, jangan main capital gain-nya doang. Nah kalau udah kayak gini, filosofi Satoshi Sakamoto bercita-cita pengen mengalahkan fiat money bisa terjadi. Saat ini ada 5 juta loh daily transaksi di Indodax, di segala macam daily transaksi cuman ngambil capital gain. Iya mereka taunya kan itu. Karena nggak bisa jadi alat bayar. Dijual dulu akhirnya. Nah dijual dulu, bukan langsung dijual. dieksekusi. Jadi kalau nanti ini produk kita nih ada harga rupiahnya, harga BTC-nya, harga emasnya. Terserah bayar pakai apa, bener nggak? Ya, oke. Tapi gimana peraturan di negara kita terutama Bapepti atau OJK ya? Rule was made to be broken. Peraturan itu diciptakan untuk dilanggar. Jadi ya kita nggak boleh salahin OJK karena niatnya baik, bener nggak? Kita niatnya baik, tapi kita harus buka open mind dia. Kita nggak boleh Bu Menteri Keuangan dengan pemahamannya dia. Kita harus kasih tahu bahwa kalau kita nggak ubah dengan cara kita bermain, kita akan terus saja begini. Berani nggak berubah? Gitu kan? Udah kok, ini gue gak tahu nih nyambung apa enggak topiknya. Kita punya proyek Garuda, rupiah akan jadi digital. Bentar lagi akan di gaspol. That's good, kita dukung. Infrastruktur itu plug-in aja ke kita. Oh iya. Iya, gue jadi pikiran nih. Plug-in aja ke kita. Dimasukin ke situ ya. Berarti kolaborasi. Tahu PIC siapa tuh? Gue cuma lihat berita-beritanya aja sih. Nggak apa-apa. Ada di mana ya berarti proyek Garuda tuh? Kita dukung. Makanya kita punya, kita dukung. Kita dukung. Mereka juga perlu ide-ide gila gini kok. Bener nggak? OJK juga butuh. Makanya OJK kita peraturannya gini. Bos, ini peraturan masa lalu, ke depannya begini, yuk kita sesuaiin. OJK juga nurut. Bener nggak? Yang penting kan tidak merugikan masyarakat, tidak membuat jadi country risk-nya besar, bener nggak? Iya. Gitu. Betul. Atau kita harus berani. Jadi memang kita tahu bahwa niatnya regulasi itu membatasi agar jangan banyak orang yang rugi atau negara rugi gitu kan. Udah, kalau kita bilang Pak OJK, Bu OJK ini mana masalahnya? Bener nggak? Kalau dibilang aturan harus bisa diubah, bener nggak? Karena aturannya bukan aturan yang Allah kasih kan? Iya. Sama yang Allah gue nggak berani lawan dah. Iya. Tapi kalau ini mah rubah aja gitu. Jangan aturan ini lebih sakti dari aturan Allah. Ya jangan gitu ya OJK. Panas, mantap nih. Waduh, tapi memang kalau ngomongin ekonomi seru juga ya. Kita balik ke UMKM dikit ya. Berarti kalau kondisinya perang apa segala macamnya, UMKM tuh kemana tuh pijakannya? Mereka belum bisa langsung convert ke emas, duitnya masih kembang-kempis, cash flow masih babak belur gitu ya. Kita nggak tahu ya. Kita akan seperti apa ya kondisinya? Kita ada satu matriks yang menarik bahwa kalau perang itu, alhamdulillah kalau terjadi, alhamdulillah nih bedanya orang Islam yang taat kan begitu. Alhamdulillah. Perangnya masih alhamdulillah. Qadarullah. Iya. Karena semuanya ada di utara Katulistiwa. Kita nggak kena. Enggak. Mau itu Tiongkok, Amerika, itu masa semua di utara Katulistiwa. Benar nggak? Apa karena memang mereka butuh duit makanya harus perang? Enggak, yang kan negara penyita perang ini emang di utara. Iya, maksudnya by design. By design. Nah, kan memang butuh cetak uang lagi.
Nah itu perang kan jadi mereka yang perang, entah mereka untuk bisnis segala macam. Tapi intinya adalah mereka perlu makan kan. Iya. Udahlah kita jadi country yang mengontrol mereka, karena kalau kita menggunakan pangan sebagai alat perang, takluk mereka semua. Oh. Ini yang harus kita pikirin. Mereka tapi pada bikin pangan juga, tapi belum semasif kita ya. Kita Kalau udah perangnya begini kan. Iya. Berapa lama sih pangannya mereka? Oh iya. Tiongkok 5 bulan 1 tahun habis, penduduknya 1 miliar, bener nggak? Kita harus menyiapkan itu. Nah begitu kita nggak ngasih makan, mereka kan nyembah kan. Kita ini dikaruniai luar biasa alamnya. Udah fokusnya di food estate atau food country aja kita. Kita jadi food country gitu. Cakep. Nggak usah mikirin rare earth, nggak usah mikirin itu. Food country, udah putusin aja. Dan itu satu visi misinya Pak Prabowo. Iya, asas cita yang pertama ya pangan. Awal-awal pangan. Di nomor 2, di pertama disebutnya sebelum ekonomi kreatif tuh kemandirian bangsa, swasembada pangan. Nah, balik lagi ke teman-teman UKM. Tanah tidak liquid. Jadi pada saat ini saya bisa nasihatin teman-teman jangan invest di tanah. Kalau di kos-kosan oke. Karena functionnya, bukan tanahnya. Oke. Terus kalau Bitcoin dengan emas. Bitcoin ya, saya nggak bilang yang kripto-kripto yang lain. Iya, altcoin yang lain. Iya, benar. Hanya Bitcoin dengan emas. Kalau saya ada 10, mungkin 2 ke BTC, 8 ke emas. Oh, 80-20. 80-20. Itunya ke emas. Karena emas itu sangat liquid saat ini. Sangat liquid. Tapi kan lambat pergerakannya. Karena kan kita bukan mau capital gain. Jadi emas itu tidak membuat Anda kaya. Emas itu tidak membuat Anda miskin. That's a rule of gold. Gitu. Emas itu kayak hedge, pagar. Limit lo segini gitu. Emas. Jadi saat ini emas kita simpan. BTC untuk capital gain-nya. Tanah jangan sentuh. Jawabannya langsung konkret. Langsung konkret aja. Keren deh. Naruh emasnya di mana kalau bisa? Kita cari lembaga, kalau di rumah, kalau ukurannya masih di bawah 5-10 gram, ya di rumah nggak apa-apa lah. Tapi kalau Anda punya kilo, ribet. Kilo tuh udah miliar kan, bener nggak? Yeah. Lebih baik ditaruh saya sih menawarkan di Naran, karena di Naran saat ini the biggest, dan ini kita benar-benar kena windfall. Windfall itu di Naran saat ini adalah mungkin mengaget-ngagetin, karena semua orang kayak udah masuk ke tempat kita aja untuk sebagai kastodian, dititipinnya ke tempat kita gitu ya. Berapa tadi nasabahnya? 400, hampir 500 ribu saat ini. Dahsyat. Nah kita ada yang menarik nih. Jadi mungkin akhir bulan ini kita 1,2 nasabahnya. Karena kita melakukan single sign on. Jadi kalau dia bergabung dengan, jadi kita ada satu mitra namanya MP Store yang udah TBK. Dia punya 700 ribu merchant. Jadi bukan user. Jadi otomatis pakai itu. Begitu kita kawinkan single sign on, artinya kalau dia daftar di tempat kita, itu bisa ke sana. Kalau ini, jadi kita buka API-nya, kita langsung single sign on. Nah 700 ribu itu kebanyakan warung Madura. Warung Madura. Jadi sekarang kita bisa beli emas, kita beli bimoli pakai emas. Cakep. Bener nggak? Iya, karena langsung ke bawah, kita langsung gerak emas kita itu langsung bisa beli teman-teman di warung-warung Madura itu yang deal-dealannya Anda sakti juga gitu. Ya. Nah, kalau kita mau belajar boleh nggak? Mungkin kita mau belajar sama Bos Mardigu nih, Bosman Mardigu nih, boleh dong. Kan Anda lagi buka MMBC. Iya. Nah, ini sekali kita bahas aja nih. Itu ilmu negosiasi. Tadi banyak di belakang kamera kita bahas juga loh guys. Banyak obrolan-obrolan rahasia yang lu harus dapatkan di beliau punya bootcamp tuh. Top ini pengusaha. Lo kalau nggak ikutan bootcampnya, karena memang ini bukan yang template tiap bulan, tiap tahun itu aja kan? Ini bisa dibilang mungkin MMBC untuk sementara yang terakhir. Ya. Karena tanggal 1, 2, 3 Agustus. Karena apakah saya boleh lagi masih dengan jabatan di ABC-nya tadi? Apa tuh? Kasih tahu dong ABC-nya. Mengganggu nggak dengan kegiatan ini? Akhirnya mungkin ini yang terakhir. Jadi mumpung nih. Jadi mumpung. Nah. Jadi ini teman-teman cerita dulu ya. Dulu saya merasa hidup saya tuh kayak
menjalankan seluruh apa yang disarankan oleh para ustadz, ulama, kiai gitu. Masya Terus Allah. tahun 96 saya buka Rumah Yatim Indonesia gitu Tahu. ya. Terus saya bukan 2,5%, tapi menurut Quran versi saya yang bodoh ini bilang berikan yang lebih, jadi lebih kasih aja gitu. Jadi ya namanya berikan yang lebih kan gitu. Jadi nggak ada tuh di Quran 2,5% versi saya, yang ada berikan yang lebih gitu. Begitu lebih gue kasih. Jadi gue nggak ukur-ukuran gitu. Terus ya Senin Kemis, hari Seninnya neni, Kemis ngemis gitu ya. Terus ya pokoknya semua dilakukan gitu ya. Merasa tertib iman gitu ya, merasa. Terus suatu hari kapal saya di Muara Buntok, Karam, masuk ke Mahakam kena demorage. Terus tanur saya pabrik kena gempa, money changer saya kerampokan. Setiap hari itu atau setiap minggu itu ada berita jelek, rugi ini, rugi ini, rugi ini, rugi ini. Terus hidup saya tuh sampai saya tuh nanya, kalau kita nanya ke Ustadz kan, ini ada udah ambil aja hikmahnya gitu. Ya lu enak ngomong doang. Nah gue tanggal 20 bayar telepon siapa, bener gak? ya itulah bedanya ini. Gue bilang ya oke, bisa difahami gitu ya. Terus gimana cara jalannya? Terus ya saya nanya ke siapa ya? Saya nanya ya Allah ini maksudnya apa, bener gak? Tapi nggak ada keluar tuh just cahaya wahai anakku gitu, kok nggak ada. Nggak ada. Kan Allah emang nggak beranak. Makanya dia nggak ngomong, nggak apa. Gue bilang terus gimana? Gue nih perlu petunjuk nih gitu. Gitu. Nah, ya dalam proses kegelisahan segala macam itu, saya ketemu sama bapak angkat saya yang dari kecil saya sama dia bilang, saya manggil dia Babe. Sedikit dari orang Bali yang rekeningnya 12 digit kan. Saya bilang. Oh, banyak ya. Iya, B. Kalau gue pengen kayak lu gimana? Lu harus rubah adalah mindset lu. Karena kalau lu nggak ubah mindset lu selesai masalah ini nanti lu gini lagi. Ini cuman siklus aja. Saya bilang mindset ngerubahnya gimana gitu ya. Terus ya tiap hari kita berdoa gitu. Ya selalu nggak ada tuh kata-kata jawabannya. Kamu harus begini bosman, nggak ada tuh. Saya lagi sore-sore karena saya udah nganggur, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Saya sore-sore, saya waktu itu saking nganggurnya gue tuh pegawainya Rosan, gue pegawainya Sandi. Oke. Gue nganggur nih. Dua-dua diambil. Gue nyambi lah pokoknya. Gue nggak bisa gue jadi pegawai dia deh gitu ya. Disuruh apa juga terserah deh gitu. Nah terus suatu hari saya lagi jalan sore-sore tuh. Ada tetangga ngebuang sampah di kaki saya. Saya pikir wah ini orang gak tau sopan nih. Tapi mungkin dia gak lihat. Tapi udah kita berprasangka baik. Kayak saya buka Millionaire Mindset Bootcamp di Sydney, Australia tahun 2000 tuh. Saya pikir harganya kira-kira 39 juta 7 hari di Sydney. Saya pikir saya diem aja. Saya nanya, bos ini maksud tuh jawaban ini. Allah tuh punya cara komunikasi yang, tapi dari mana, bener gak? Terus saya ingat waktu itu prinsip saya kan if you never throw the dice you will never have a 6. Itu prinsip saya. Kalau lu gak pernah lempar dadu lu gak pernah dapet 6. Lempar dadu nih gue nih, throw the dice nih, bener gak? Udah. Oh bini udah di mertua. Karena nggak sanggup hidupin. Ya cinta kan pakai perasaan, mempertahankannya pakai penghasilan kan. Iya juga ya. Iya betul. Gak ada penghasilan ya ke mertua, bener gak? Balik mertua ya, betul. Ya. Oke. Terus gue ingat kan kita bini punya pengusaha muslim tuh punya 40 mesin bordir kan merek Juki bekas. Gue pikir gue jual aja, bener gak? Intinya udah jual gitu berangkat gitu ya. Australia udah throw the dice gitu, lempar dadu. Bener hari pertama, kedua, ketiga, keempat, 8 hari gue pikir gue dapet. Hanya gue dapet. Ya itu. Nanti gue ceritain, sabar. Oke. Penasaran deh. Iya. Intinya pulang, kok nggak ada perubahan apa-apa, bener nggak? Hari 1, hari 2 kok nggak berubah, hari 3 bulan, pala gue nyut-nyutan. Operasional berjalan ya. Operasional berjalan, bener nggak? Terus satu hari anak saya yang nomor 2 lagi main, saya mau ngantor tuh. Mas ambilin sepatu ayah, dia masih 4 tahun tuh. Terus dia nengok gini, dia jalan.
Ini emosi orang tuh, anak disuruh kok ini tinggiin suara dong. Denger nggak ayah ngomong? Sepatu dong gitu. Malah jalan lebih jauh lagi. Emosi kita deketin dia, kan dalam hati, ini gua kerja buat lu nih, ini begini gitu kan. Begitu dideketin, dia ngelihat, kok dia ketakutan. Wah, salah gua. Kenapa? Mas, aku nggak pengen ayah kerja. Wah, kalau gua nggak kerja, gua nggak dapat duit dong, bener nggak? Kamu apa? Aku pengen main layangan ayah. Oke. Wah. Terus gue telepon sekretaris gue, bilangin Pak Rosan, Pak Sandi gue nggak masuk hari ini. Kalah sama anak ya. Terus udah main seharian. Terus ini bilang, kok nggak kerja? Ini duit dari mana gitu? Wah, marah-marah gitu biasa. Nanti lu ngerasain apa penderitaan gue. Iya. Terus udah main layangan, kita main layangan, main apa buat apa ya dari kulit jeruk daun jeruk Bali segala macam main. Habis maghrib jamaah gitu, sekali sholat terus dipijit-pijit, gini dong sama aku tiap hari ayah. Mati gue. Duitnya dari mana, bener gak? Iya. Di situ ada moment of greatness yang saya baru ingat bahwa kaya itu pilihan. Saya ingat pelajaran di sana. Kenapa gak pilih, ya Allah saya pengen mengerjakan sesuatu yang saya cintai bersama orang saya cintai dengan income tak terhingga. Cakep. Kenapa gak ngomong gitu aja ke semesta, bener gak? Iya. Kenapa gue mesti ninggalin keluarga gue, kenapa gue gak gini, gue mikir-mikir. Udah, gua telepon, tolong buatin surat ke Pak Rosan, saya mengundurkan diri. Gaya banget. Udah miskin Pak Rosan deh. Gitu. Nah, udah itu ceritanya. Udah dia cuma nelfon, Mas gini, udah see you at the top. Itu kalimat dia, see you at the top. Nah sekarang dia udah di top. Ini cerita lama lah ini. Kenal lama dari tahun 91, terus tahun 2000 jadi pegawai dan lain sebagainya. Terus saya skip. Nah sejak saat itu saya merasa kok dapat dek gitu terus. Pas kita merubah tadi, klak, itu langsung deng sampai saya takut minta. Bener-bener. Dan itu true story. Teman-teman bisa ceritain lah perjalanan sampai saat ini. Jadi begitu itunya diubah gitu ya. Hanya langsung dapat. Nah ini yang saya pikir saya share. Jadi saya pikir ilmu ini saya share. Tapi kan tempatnya nggak murah. Kenapa? Karena harus ruangannya harus pakai karpet, tingginya harus 5 meter. Kita pakai quadrophonics 8 sound 10.000. Terus kita pakai binaural, jadi berbeda sama kiri sama kanan. Berbeda binaural. Jadi surround gitu kali ya? Ya jadi kalau misalnya gini. Creative mind itu misalnya ada di 4,1 cycle per second. Creative mind. Atau prosperity conscious, kesadaran kaya, software kaya lah. Orang kalau punya software kaya dia disentuh apa kaya. Kalau dia belum punya software kaya dipasang. Nah, software kaya itu 4,1 sekian. Itu kita nggak sebut supaya itu dagang. Nah, di kanannya misalnya 7, di kanannya misalnya 13. Di kirinya? Kiri kanannya gitu ya. Oke. Kan selisihnya 4, Oke. Jadi kalau dulu misalnya kenapa Rasulullah itu harus ke Gua Hiro? Karena dia di heningnya dia 7, terus angin lewat di celah Gua Nging itu 13, jadi selisihnya misalnya 4. Gitu ya. Contoh. Tadi berapa? 11 sama 7. Atau kenapa kalau kita ke kuburan atau kita ke tempat sepi, karena bambu yang ngik itu 11, air mengalir 7, selisihnya 4 gitu loh. Jadi kenapa orang harus ke tempat-tempat yang gitu? Kenapa kita nggak bisa kusuk lagi sholat di rumah atau motor jam 2 pagi, ya pecah lo punya gelombang gitu ya. Kenapa tempat sepi itu bukan kuburannya sebenarnya, bukan Gua Hiro-nya, tapi selisih itulah wahyu itu datang gitu loh. Ini science. Nah, binaural itu seperti itu. Nah pada saat kita mau masukin software wahyu atau software kaya gitu ya, selisihnya itu, karena itu orang suka meditasi segala macam, doa, sholat. Dengan selisih tadi kita sholat dengan Allah, kita ngomong kalau selisihnya dapat. Nah itu kan rahasianya di berapa? Nggak 4, mungkin 3 berapa, saya nggak ngerti itu selisih. Pasti teman-teman ustadz ulama yang ini pasti ngerti maksudnya saya. Nanti chapter khusus dikasih solusi bedah tadi. Beda frekuensi ya. Nah tadi yang prosperity conscious tadi waktu kita dipasang
Nah itu investasinya cukup mahal, benda itu mahal sekali, miliar angkanya. Nah teman-teman tuh selama 36 jam tuh di setel itu dek. Oh itu kayak sifatnya audio, kayak speaker lah, bahasa simpelnya begitu. Terus dia pakai headphone nggak? Enggak. Oh jadi speaker yang udah di set gitu. Bayangin ini the whole ruangan betul. Itu yang membuat mahal, ada alat itu. Nah selama itu nanti kita masukkan program prosperity conscious tadi, tergantung dari polanya dia, apakah dia anger, apakah dia love atau fears. Nanti kalau dia angernya banyak, ada anger management. Bagaimana supaya kita jangan dikendalikan marah. Kalau fears ada fears management. Fears itu nggak bisa hilang, tapi dikendalikan. Kalau kita punya love ya kita gedein abundant rasa cinta tadi gitu ya. Nah kelas itu akan banyak simulasinya. Jadi bukan teaching pencil and papers, enggak. Ini full simulasi. Jadi pulang itu kayak orang bener-bener kayak habis umroh kali ya. Ya nggak sedasat umroh, tapi maksudnya semomentum itu. Karena kalau umroh atau haji itu benar kita jadi fitri, jadi orang baru, itu sebenarnya brainwave-nya udah berubah semua. Lain kalau ke shopping doang di Madinah, bener nggak? Iya. Anda nggak lagi nyindir saya kan? Iya. Wah itu emas nih keren nih. Iya. Madinah emasnya keren-keren soalnya. Jadi kayak semacam apa ya, law of attraction kali ya? Ya jadi karena itu namanya bootcamp. Okay. Jadi Millionaire Mindset Bootcamp intinya adalah meletakkan pikiran bawah sadar seseorang dengan software kaya. Karena hidup kita ini penuh software kaya, software bahagia, software sehat, software olahraga. Kalau yang nggak pernah punya sejarah olahraga, nggak punya software olahraga, aduh gue pengen gemuk, pengen olahraga, ada aja olahraga sebentar terus ada alasan untuk berhenti. Bosman, ini menarik ya. Kalau kita ngebahas mengenai MMBC atau Millionaire Mindset Bootcamp gitu ya, berarti kan mereka butuh proof. Ya, iya dong. Pasti kan ini gue diajarin sama siapa nih? Dia ngajarin kita bener-bener oke lah kalau UMKM mindsetnya viralitas, ya kan banyak yang lihat, exposure tinggi, jadi kan memudahkan mereka untuk jualan. Nah, agar memang begitu diinstal software kayanya, jadi mereka tahu nih basisnya atau fundamentalnya apa. Oke. Nah, boleh nggak ini agak sedikit tajam nih, izin nih, Bosman. Saya mau belajar di tempat Anda, tapi Anda ini sudah membuktikan di channel Anda belum? Wah, saya agak kritis nih. Ya, kita emang orang mah tajam membantu UMKM dan membantu para pengusaha ternama nih. Yes, good. Jadi gimana? Kita itu mungkin sedikit dari pemain sosial media yang punya tim khusus untuk memonitor setiap hari kegiatan dari para followersnya. Jadi benar-benar terukur. Jadi pertama yang kita masukkan adalah mereka yang kaum pembelajar, kaum yang craving untuk maju, yang ekonominya mau sukses lah. Nah, nanti dari komen kita tahu bahwa ini mah buzzer, ini mah orang-orang cuman sekali lewat doang. Itu kita buangin. Jadi follower kita tuh kok nggak nambah-nambah. Tapi itu kontennya tinggi banget karena kita sudah mengukur, kita tuh punya banyak channel-channel A, B, C yang kecil-kecil. Kita tes di produk ini 200.000 ketelan nggak, 500.000 ketelan nggak gitu segala macam. Itunya Bosman punya itu memang ngambil yang tertinggi. Kita jual 10 juta pun ketelan. Jadi contoh kemarin kita jalan-jalan sama Bosman ke Amerika. Itu kita tes di harga 80 juta, itu 87 orang. Dahsyat. Jadi memang audiensnya kualitas ya berarti ya. Mardigu WP ini ya. Pantesan 2 juta tapi ininya tinggi sekali. Coba mana boleh dimunculin nggak? Kita harus konkret di sini. Channel kasih solusi jangan sampai kita seakan-akan audiens gua nih beli kucing dalam karung nih. Kamera bisa nggak? Boleh. Kita munculin aja di layar. Kita screenshot aja. Apa screenshot? Gua insert aja ya, Bosman. Ya. Nanti di-insert ya. Nih. Teman bisa lihat. Ini kita dalam 30 hari itu 80 juta tayangan. Jadi sehari hampir 2,7 juta gitu ya per hari. Nah, followersnya 2 juta tapi engagementnya 8,8 tinggi. Komennya tinggi. Sekali komen tuh 1.000, 2.000 gitu. Karena di maintain gini. Nanti kita akan buka rahasianya bagaimana memberi caption. Padahal video yang sama atau informasi yang sama ada di tempat lain, tapi caption kita itu yang membuat orang 1.000 yang komen. Oh, ngerti gue. Sekarang eranya homeless media misalnya. Jadi dia ngeposting atau posting hasil screenshotan, berita media, video-video viral atau video-video yang mungkin pinggir jurang apa segala macamnya. Kan semua juga ngelakuin hal yang sama kan? Betul. Tapi memang kekuatan caption Anda
kita harus akui sih memang. Gila, gue aja kepancing mulu tuh buat komen. Nah, kita kan kasih tahu gimana cara membuat caption yang malah pendek. Kadang-kadang cuman komen gitu doang. Iya kan? Itu nggak harus panjang, harus teaching gitu. Nanti kita akan ajarin. Keren. Nah, ini kita sebenarnya akan join sama seluruh teman-teman bahwa ini itu free of charge untuk teman-teman nanti bisa di LinkedIn. Ini kita akan benar-benar kamu punya produk nih, karena gini, semakin kita mengopen seperti cerita kasih gratisnya Utsman bin Affan tadi. Iya, sumur sama orang Yahudi semakin itu. digratisin, itu ternyata engagementnya memang semakin tinggi. Jadi malah kita perlu produk, itu satu. Kenapa kita bilang teman-teman kalau punya produk kita welcome join di sini? Karena kita punya buyer tinggi. Itu ya, sekali lagi buyer tinggi. Jadi gini, kita kasih contoh. Kalau kita udah ngitung, kalau 500.000 follower Bosman belanja 500.000 setahun, itu 250 miliar. Itu adalah market cap-nya. Gitu. Itu dan kalau kita cuma dapat 100 miliar, ya jelek, masih di bawah market cap. Tapi alhamdulillah per tahun angka itu selalu tercapai gitu ya. Dan kita mau berbagi supaya market cap kita ini membesar. Bener nggak? Kalau 1 juta orang dikalikan 500.000 setahun aja belanjanya, sekali aja, itu kan 500 miliar. Berbagilah sama teman-teman semua UKM gitu. Ini yang kita mau ajak, yuk jadi affiliate, jadi mitra segala macam, tempel aja begini jegrek gitu loh. Ekosistemnya jadi hidup tuh. Gue orang pertama daftar jadi afiliator, kasih solusi. Gas. Kita mah deal aja. Bosman Mardigu, Mas Wowi. Siapa yang nggak gampang jualan produknya dia? Udah winning banget, enak nih, gampang jualannya. Bener. Iya. Kita manfaatin. Jadi ini bukan eksklusif untuk Bosman atau grup Bosman. Yes. Ini untuk siapa aja. Nah, karena itulah kita berbagi. Toh semua produkmu kan perlu ditelen kan? Iya, benar. Yang ada di Bosman juga perlu produkmu kan, gitu kan? Betul. Ya udah. Nah, tapi kita benar-benar selected. Benar-benar kita memilih mereka tadi yang mau belajar, yang lapar, yang pengen sukses, yang tajir pengen lebih tajir. Jadi community-nya tuh lihat aja dari komennya gitu. Very selected. Dan itu ada tim khusus, ada 4 orang yang tiap hari monitor komen, jaga komen ini terus. Jadi kalau tanya kok Bosman 2 juta, tapi 2 juta itu beda dengan 2 juta yang waktu awalnya dulu. Oh ya udah kualitas karena audiens terus gitu. Produk gitu. Konsumtif. Bahkan kita yang Kristen, yang Cindo itu benar-benar dijaga. Karena dagang kita kan taat sama duit ya. Dan mau malah bisa sama siapa aja. Mau sama Cindo kayak mau sama siapa. Ini yang kita jaga, inilah yang kita mau share. Dan mereka tuh perlu produk. Iya betul. Sama, mereka pun perlu produk. Kita banyak afiliator, makanya kita juga salah satu stream income kita yang sukses adalah afiliator. Kita jadi affiliate jualin. Nah, kita nanti cross selling. Nah, ini teman-teman, jadi nanti kasih solusi sama kita. Kita cross, ini kita cross sama Anda semua. Itulah ekosistem. Cakep. Gitu kira-kira. Mereka juga yang nggak punya produk juga tinggal jualin produk yang udah winning juga udah aman ya. Dapat sekian %, biaya produksi rendah. Tinggal bikin konten, posting, lu tinggal bikin gaya lu sendiri. Materi banyak ya, screenshotan udah kita muncul buat ngegorengnya apa segala macamnya gitu ya. Gua ambil kesimpulan nih. Jadi artinya dengan lu viral, simpelnya gue tarik mundur nih ya. Dengan lu viral, sebelumnya kan berarti lu ngerti cara bikin caption. Ya kan? That's good. Ya kan? Nah, kalau kita majuin ke depan sekarang nggak dibalik, dengan lu paham mungkin copywriting, bikin caption, menarik audiens, nge-create demand, pada ngumpul di tempat lo viral, lo jadi mudah untuk jualan. Makanya itu sekian % atau salah satu trik ketika lu jadi kaya tuh itu. Jadi hidup tuh engagementnya, jadi potensi untuk lu dibeli terus produk-produk lo. Cakep nih software kaya, berbahaya emang nih. Jadi kita pengen buat program itu di tanggal 1, 2, 3 Agustus tapi di Jogja. Oke. Kalau di Jakarta kita nggak bisa dapat vibrasinya. Karena noisy. Karena noisy. Hotel di Jakarta nggak bisa, apalagi hotelnya dekat mall kayak gitu kan. Jogja pinter nih, jadi dapat tuh. Ada. Tetanya apa sih bahasanya? Kayak gitulah kira-kira tetanya. Nah, dengan kayak gitu kita taruh prosperity conscious, kesadaran kaya. Karena kalau seseorang punya prosperity conscious, suatu hari dia akan kaya. Tapi kalau orang punya poverty conscious, sekaya apapun dia dari bapaknya pasti ntar lagi akan miskin.
Gitu. Lu berusaha. Iya, gitu. berusaha Iya. gitu. Jadi, Dahsyat. nah itu yang kita mau yuk kaya bareng gitu ya. Habis itu ya actionnya nanti nabung emas, invest di ini saham, kasih solusi kita IPO bentar lagi. Siap. Emang Mary Riana doang bisa IPO? Iya bener. Mary, gimana mau ambil gak tuh saham Mary ya? Kasih ntar deh, kasih. KASI. KSI aja. KASI. Udah. Cakep. IPO juga kita. IPO juga ya. Siap. Ini udah ada satu kode teman-teman semua. Ada software kaya. Kalau lo nggak ambil, lo nggak install gitu di kepala lo, ya lo akan keambil sama orang-orang yang udah punya mindset pengen nge-install software kaya. Nggak apa-apa, nggak usah lo ambil kalau memang lo masih betah dalam suasana kemiskinan, nggak apa-apa. Tapi kalau lo bosan miskin, lo pengen ngerubah keadaan, lo pengen bangkit dari keterpurukan gitu kan, lo pengen buktiin gitu kan, kalau lo tuh emang capek miskin gitu. Nah ini beliau nih punya MMBC. Yeah. Millionaire Mindset Bootcamp. Wah keren, detailnya ada di bawah, lo tinggal klik aja. Dan sebenarnya ini sedih ya, sayangnya atau menjadi kabar duka kalau Bosman ini sudah memang akhiri di Millionaire Mindset Bootcamp. Ya, Millionaire Mindset Bootcamp kan? Bootcamp. Ya, soalnya kalau jabatan mendadak nggak boleh kan, kan kita kan hanya bagian dari instrumen. Gitulah gitu. Iya, makanya kan takutnya kan grafik di LHKPN-nya kan naik tuh. Jadi kayak rame lagi, ntar lu kan goreng-goreng lagi ya kan. Jadi mendingan beliau dengan bijak kan, apalagi ingin membawa Jawa Barat dan sekitarnya ekonominya tumbuh lewat dari bank yang dia awasi gitu ya, asik. Nah artinya kan ini harus benar-benar diambil teman-teman semua. Jadi Millionaire Mindset Bootcamp ada di bawah, lu tinggal klik aja, lu tinggal install software kaya. Keburu diinstall sama yang lainnya udah lu telat. Siap. Ya kan, bahaya tuh. Sama halnya dengan Bitcoin, kalau kelamaan lo masuk, habis tuh 21 juta Bitcoinnya. Iya kan? Banyak diinstall, lo nggak bisa install lagi. Gimana? Ya udah, selamat Anda miskin seterusnya. Ini ngomongin duniawi ya, bukan ngatur tentang kita jadi Tuhan atau Allah. Enggak. Ini Allah suruh kita gerak kok. Allah suruh kita ikhtiar. Ikhtiarnya tepat, insya Allah ada di bawah. Apalagi beliau udah, lu colong ilmunya, lu eksploitasi otaknya dia nih. Ya kan? Pak Rosan, Pak Sandi, sekarang dekat sama Kang Deddy Mulyadi, itu ilmu semua itu mindsetnya. Bismillah ya. Bosman, terima kasih banyak. Saya terima kasih. Sama-sama dong. Terhormat kalau mau kasih solusi. Keren. Siap. Memang jangan ngaku pengusaha kalau belum nonton kasih solusi dan belum duduk dikasih solusi. Ya, ini benchmark. Amin. Bosman nanti kita update lagi ya. Siap. Buruan, MMBC ada di bawah teman-teman, klik aja sekarang karena memang kita nggak tahu nih akan ada lagi apa tidak. Kita kasih solusi.